Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan sangat menegangkan, saudara sekalian. Ini adalah anggota komisi yang membidangi pendidikan DPR RI, Anita Jakoba, menyoroti kinerja daripada Kemendikbudristek yang dianggap amburadul. Dan Anita Jakoba meminta pimpinan komisi untuk merekomendasikan agar Kemendikbud diperiksa KPK. Lanjutnya, kita lihat dulu videonya. Anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikan yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih. Itulah Anita Jakoba, anggota
DPR RI yang membidangi Komisi Pendidikan menghujam, mencecar dan meneriaki serta memarahi Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penggunaan anggaran terhadap dana pendidikan yang dinilainya cukup banyak. Dan karena kisruh ataupun manajemennya yang serba amburadul, maka Anita Yakoba menyarankan kepada ketua komisi yang membidangi pendidikan ini untuk merekomendasi agar Nadiem Makarim diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah kemarahan Anita Yakoba yang kesekian kalinya, di mana dulu-dulunya kita lihat dia sangat gencar dan mencecar Nadiem Makarim terkait nasib-nasib para honorer. Dan pada kali ini, kemarahannya memuncak dikarenakan amburadulnya sistem di Kemendikbudristek, khususnya terkait pendidikan, dan mengultimatum Dirjen Pendidikan. Inilah sosok Anita Yakoba. Dan terkait hal ini, apa yang dapat kita simpulkan? Mohon komentarnya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.